Oke, kita itu bisa trading 24 jam. Tetapi apakah kita harus trading 24 jam? Jawabannya adalah tidak, karena market itu pergerakannya ada di jam-jam tertentu. Jam-jam berapakah itu? Kita akan bahas di video ini secara detail. Oke, jam-jam di sini itu dibagi menjadi 3. Asian Session, London Session, atau New York Session. Jadi dibagi menjadi 3. Cara menentukannya sangat-sangat simpel. Untuk mengetahui sesinya, kalian masuk ke Google aja, cari Forex Time Converter. Ini dia. Tinggal diklik. Kemudian kalian cari forex.timezoneconverter.com ini. Tinggal diklik saja. Dari situ kalian harus menentukan time zone-nya tuh, kalian di daerah mana. Kita contohkan, kita di area Jakarta, jadi kita pilih Asia Jakarta. Contoh kalian sedang di Asia yang lainnya, contoh di Seoul, di Korea, itu bisa diklik, atau di Pontianak bisa diklik, terserah kalian. Itu dia menyesuaikan secara otomatis. Jamnya itu saya bilang tadi ada 3 kan, ada Asia, London, sama New York. Itu yang penting, yang lainnya nggak usah dipikir. Oke, sekarang Asia itu sebenarnya yang mana ini? Nah, Tokyo itu juga bisa dibilang Asia. Kita bisa lihat sebelah kanannya, Asia atau Tokyo. Kemudian ada New York Session jam 7 sampai jam 3. Oke, Asia tadi jam 6 sampai jam 2. Kemudian London jam 2 sampai jam 10. Jadi itu ada 3 sesi waktu kita trading. Kenapa sih sebenarnya kita kok harus trading menggunakan sesi, nggak asal trading aja? Oke, kita contohkan. Sekarang di area USD CAD M15. Jadi kalau kalian trading swing trading di H4 daily weekly itu nggak bakalan berpengaruh, karena pergerakan session itu tidak berpengaruh terhadap swing. Kalau kalian intraday itu harus dicek terlebih dahulu. Apalagi kalau kalian itu scalping, kalian harus tahu terlebih dahulu ini, yaitu sesi untuk trading. Nah, kita contohkan. Kalian bisa menggunakan ini vertical line untuk menentukan sesinya. Kita klik, kita lihat tadi itu Asia itu jam berapa? Jam 6 pagi. Oke, ini jam 6 pagi, berarti ini adalah sesi Asia. Pastiin sebelah kanan ini pojok kalian menggunakan Jakarta biar sama. Oke, tadi GMT-nya 7 plus 7 Asia Jakarta. Jadi di sini harus disamakan. Kalau nggak gitu ya malah amburadul nanti. Oke, pastiin itu. Kalau kalian pakai sama kayak punya kita, berarti ya pakai Asia Jakarta, kemudian UTC-nya di plus 7. Kita pakai yang Jakarta juga. Jadi jam 6 sudah selesai. Kemudian jam berapa aja lagi? Buka London itu jam 2. Oke, kita cek jam 2 lagi. Jam 2. Oke. Kemudian apa lagi? Ada New York Session jam 7. Berarti kita klik di sini 19. Kita kasih nama aja biar enak. New York, London, Asia. Dari sini saja kita bisa mengetahui pergerakan market ini, pair ini, USD CAD ini bergerak waktu kapan saja. Contoh di Asia Session, oke, Asian Session pergerakannya hanya di sini dan di sini. Ini pergerakannya hanya konsolidasi dia. Kemudian di London Session kita bisa lihat dari sini ke sini, pergerakannya hampir sama seperti Asian Session, masih konsolidasi besar. Kemudian New York Session dia baru berjalan. Ingat USD CAD yaitu Kanada dan Amerika. Dua pair ini adalah pair sesi Amerika. Jadi pergerakannya itu bergerak waktu sesi Amerika. Makanya ketika kalian lihat ini sesi Amerika, dia langsung drastis turun. Oke, jadi kalian mau mencari yang kayak gini, yang pergerakannya volatilitasnya bagus. Kalian tidak mencari volatilitasnya yang hanya konsolidasi, karena bakalan terkena stop loss terus menerus. Kita contohkan lagi, saya sudah bikin indikator session line, belum keluar mungkin di TradingView, jadi saya pakai MyScript dulu. Ini otomatis menentukan session-sessionnya. Oke, jadi kita bisa belajar dari sini nih. Kita lihat lagi, ada Asia Session di sini, kemudian ada London Session sama pergerakannya. Kemudian lihat, setelah dia naik dia langsung drastis turun. Ini pergerakan ini kayak gini, naik kemudian. Nah, kalian mencari pergerakan yang seperti ini, bukan yang konsolidasi kayak gitu. Oke, kita contohkan lagi. Asia pergerakannya pelan banget. London mulai jalan, oke. Ini overlap. Jadi dari Asia mau menuju ke London itu mulai ada push, kemudian dia konsolidasi. New York barulah dia boost. Jadi sebenarnya trading itu juga kalian harus punya jam-jam tertentu. Kita ada live trading Senin sampai Jumat jam 7 malam. Kenapa kok jam 7? Jam 7 adalah saat New York Session. Dia selesainya jam berapa? Jam 1 malam itu sudah selesai volatilitasnya. Setelah itu dia
santai, konsolidasi, karena mungkin tidur. Kita harus punya kayak gitu. Kenapa kita live trading? Ya gara-gara jam 7 itu tadi ada New York session. Oke, kemudian bagaimana kalau saya sedang bekerja sekarang? Sebaiknya itu jam berapa sih sebenarnya saya kerja? Contohnya sekalian bekerja itu jam 8 pagi sampai jam 4 sore full time. Oke, jam 4 sore. Berarti saya bisa tradingnya itu jam berapa? Kalau kalian bisa lihat di Forex Market Hour, jam 6 Tokyo Session kalian bisa trading, jam 6 pagi kalian buka chart, kemudian jam 7 selesai, jam 8 berangkat kerja, itu bisa. Kemudian London Session itu nggak bakalan kejemput karena lagi kerja, jadi kalian nggak bisa trading waktu London Session. Kemudian ada di New York Session jam 7 malam. Nah, itu jam 7 malam berarti kalian juga bisa masuk di situ. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama Asia Session bisa atau New York Session bisa. Sekarang kalau saya kerjanya malam, jam 7 malam saya kerja sampai nanti jam 8 pagi, jadi kerjanya lama banget. Saya bisanya trading kapan? Oke, berarti Tokyo Session nggak bisa. Kemudian New York Session juga nggak bisa. Berarti kalian bisa trading di London Session, yaitu jam 2 siang. Jadi gitu caranya. Kemudian pair-pair apa sih sebenarnya yang kita bisa masuk di market supaya kita itu nggak salah pilih. Ketika kita masuk New York Session, berarti pair apa yang bagusnya kita trading. Ketika kita masuk di GBP USD, berarti sesi apa yang bagus buat kita trading. Gini cara menentukannya, simple. Pertama itu sesi Asia, oke? Sisi Asia itu berarti apa saja yang ada AUD, apa saja yang ada NZD, apa aja yang ada JPY. Maksudnya apa? Contoh, ini AUD USD, kemudian GBP AUD kan bisa, kemudian NZD USD kan bisa. JPY ini AUD JPY, terus Euro JPY, USD JPY. Pokoknya yang ada pair ini bagus bergerak di Asia biasanya. Kalian harus tentukan menggunakan backtest juga. Kayak tadi, USD CAD itu bagusnya di jam berapa itu harus dicek terlebih dahulu. Kemudian ada sesi London. Sesi London itu ada di GBP. Jadi apa saja yang ada di pound atau GBP atau euro juga bisa. Itu bisa untuk trading di sesi London. Yang bagus sebenarnya GBP doang. Kemudian ada di sesi New York. Oke, di sesi New York pastinya apa? US dollar itu pasti dia bergerak di area sesi New York. Jadi kalau kalian mau trading Euro USD, USD CAD, kemudian XAU USD Go, pokoknya yang ada USD-nya itu biasanya bagusnya di sesi-sesi New York. Jadi itu video dari kita. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan juga jangan lupa ikut live trading setiap harinya Senin sampai Jumat jam 7 malam. I will see you tonight. Bye bye.